Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Baik, saya akan membacakan materi pendidikan kewarganegaraan. Materi pertama, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut pula sebagai Nusantara, yang berarti negara kepulauan, di mana Indonesia terdiri dari ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke. Maka dari itu Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, meskipun di Indonesia terdapat berbagai jenis suku, adat, ras, agama, budaya, tetapi kita tetap satu Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tersebut dapat diketahui tujuan NKRI ialah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang dalam dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Berikut ini makna dari NKRI. 1. Keutuhan wilayah meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah, air, dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keutuhan khasana budaya meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran. 3. Bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Keutuhan sumber daya alam (SDA) meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang. 5. Tambang, flora, dan fauna beserta seluruh plasma nutfahnya. 6. Keutuhan penduduk atau sumber daya manusia (SDM) meliputi keutuhan orangnya, statusnya, keselamatan, bahkan kesejahteraannya. Materi kedua, nilai Pancasila dalam Stat Fundamental. Stat Fundamental Norm adalah landasan umum dari suatu tatanan hukum, Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut, terbentuklah suatu undang-undang yang memberikan wewenang untuk membentuk suatu peraturan. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan napas humanisme. Oleh karena itu, Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja. Meskipun Pancasila mempunyai nilai universal, tetapi tidak begitu saja dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Hal ini dikarenakan Pancasila milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia, sehingga berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Materi ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya,
Setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termaksud peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Materi keempat, Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pancasila bisa dikatakan sebagai paradigma karena Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Usaha untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat, ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah dengan menjadikan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi merupakan suatu pedoman kehidupan yang sangat relevan untuk negara Indonesia. Pancasila diharapkan mampu mendasari pembangunan sampai ke semua lini kehidupan, mencangkup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hubungan antar umat beragama, sampai dengan iptek. Pembangunan yang dilakukan harus berlandaskan sila-sila Pancasila yang merupakan hasil pemikiran rakyat untuk menuju tujuan bersama membangun bangsa yang lebih baik. 2. Pancasila sebagai dasar negara harus mampu menangani gerakan reformasi yang berdampak pada sosial, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Reformasi seharusnya digunakan untuk menata kehidupan dengan berasaskan Pancasila. Reformasi harusnya memiliki tujuan dan cita-cita sebagaimana tujuan dan cita-cita Pancasila. 3. Tridharma perguruan tinggi ialah 3 tugas pokok perguruan tinggi yang mencakup pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan kampus dapat dilakukan melalui pengembangan hukum dan HAM dalam kehidupan kampus, serta memposisikan kampus sebagai kekuatan moral. Hal tersebut bertujuan agar nantinya menumbuh kembangkan generasi-generasi baru yang memiliki moral dan budi pekerti yang luhur. Materi kelima, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti keanekaragaman Indonesia yang patut dijunjung tinggi, serta saling menghargai perbedaan. Perbedaan bukan alasan untuk memecah belah ikatan persaudaraan. Meski sangat beragam, bangsa Indonesia tetap satu. Kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Disinilah arti Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ikrar sederhana yang penuh makna ini diambil dari kitab Sutta Soma karya Empu Tantular. Sebagai warga negara yang baik, kamu wajib mengetahui lebih banyak perihal semboyan bangsa Indonesia atau Bhinneka Tunggal Ika.